Terbesar kau perisai, berdiri depanku, tak dapat ku ragu. Kau hebat, gagah perkasa, kaulah panglima menangku. Shalom, kembali lagi di Voice of Hope. Untuk tema kita hari ini tentang janji pemulihan setelah pengampunan dari ayat Alkitab Yesaya 54 ayat 7-8. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jadi setiap kita itu pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Misalnya saat hati terasa jauh dari Tuhan, saat dosa atau kegagalan membuat kita merasa tidak layak untuk mendekat kepadanya, atau ada momen di mana kita sering ditinggalkan sehingga seolah Tuhan itu membiarkan kita jalan sendiri. Namun firman Tuhan di Yesaya 54 ayat 7-8 membawa kabar pengharapan bahwa di balik setiap teguran dan didikan Tuhan ada janji dan pemulihan yang penuh kasih. Nah, jadi poin pertama itu ada kasih yang tidak pernah pudar. Jadi Tuhan berkata bahwa sesaat saja ia meninggalkan kita. Itu artinya yang terjadi bukanlah akhir dari hubungan kita dengannya. Ia tidak pernah benar-benar meninggalkan kita untuk selamanya. Jadi tegurannya adalah bagian dari kasihnya agar kita kembali ke jalan yang benar, dan janjinya jelas. Karena kasih sayang yang besar, aku akan mengumpulkan engkau kembali. Jadi kasih Tuhan itu bukan seperti manusia yang bisa berubah karena keadaan. Jadi kasihnya itu tetap bahkan ketika kita sedang jauh. Lalu ada poin yang kedua, itu pengampunan yang menghasilkan pemulihan. Jadi pengampunan Tuhan tidak hanya menghapus dosa kita, tapi juga memulihkan hati kita. Banyak orang yang berhenti di pengampunan dan merasa cukup karena sudah diampuni. Tapi Tuhan ingin lebih. Jadi ia ingin mengangkat kita, memulihkan relasi kita dengannya, dan mengembalikan kita dengan rencananya yang semula. Jadi saat Tuhan memulihkan, ia tidak hanya menutup luka, tapi juga mengubah luka menjadi kesaksian. Apa yang dulu menjadi aib bisa Tuhan pakai menjadi alat untuk memberkati orang lain. Dan yang terakhir, poin yang ketiga adalah kasih setia yang abadi. Jadi di ayat ke-8 menegaskan bahwa kasih setia Tuhan itu abadi. Jadi manusia itu bisa melupakan, bisa mengkhianati atau berubah sikap. Tapi Tuhan itu tidak. Pemulihan yang datang atau pemulihan yang dia janjikan bukan bersifat sementara, melainkan itu kekal. Jadi inilah yang membedakan pengampunan Tuhan dengan pengampunan manusia. Jadi ketika Tuhan mengampuni, dia juga sudah melupakan kesalahan kita. Dan dia tidak mengungkit masa lalu. Dan dia selalu mengundang kita untuk hidup dalam kasih-Nya tanpa rasa bersalah yang membelenggu. Jadi saudara, jika hari ini Anda merasa jauh dari Tuhan atau merasa hati Anda hancur oleh kesalahan masa lalu, ingatlah kalau pengampunan Tuhan itu selalu diikuti oleh janji pemulihan. Dan dia bukan hanya menghapus masa lalu Anda, tapi juga memberikan masa depan yang penuh harapan. Mari kita datang kepadanya, menyerahkan semua beban dan berterima kasih padanya. Karena dalam Tuhan tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan dan tidak ada kehidupan yang terlalu rusak untuk dipulihkan. Sekian renungan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope edisi Agustus, Forgiveness and Reconciliation. Jika saudara dan sahabat merasa terberkati, silakan like dan share video ini. Kalau Anda membutuhkan bantuan doa, boleh hubungi kami melalui channel media sosial kami di @rajawali.fm. Jika Anda membutuhkan komunitas sehat untuk bertumbuh dalam kasih, bergabunglah dalam Rajawali Family Ministries. Tuhan memberkati.